Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan membahas kelanjutan daripada perkataan Yesus di salib. Pada hari ini kita akan membahas perkataan yang kelima, yaitu aku haus. Yang terambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kira-kira perkataan ini ditujukan kepada siapa? Apakah ditujukan kepada murid-muridnya? Kepada orang-orang yang pada waktu itu menyalibkan Yesus? Kepada semua manusia? Ataukah kepada Allah Bapa? Ternyata pertanyaan ini tidak bisa dijawab. Yesus tidak membutuhkan kepuasan daripada manusia. Yesus sajalah yang memberikan kepuasan kepada kita. Perkataan aku haus menandakan bahwa Yesus adalah manusia yang bisa merasakan sakit, yang bisa merasakan lemah, yang bisa merasakan lapar dan juga haus. Dari perkataan ini juga kita belajar bahwa Tuhan Yesus, Dia sebagai Allah, tidak hanya jauh di sana. Dia tidak tinggal diam di sana dan bersuka cita. Tetapi Dia adalah Allah yang turut merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Yesus mengalami penderitaan kurang lebih 12 jam. Dia melewati proses demi proses. Ia disiksa, bahkan dia harus mendaki sampai di Golgota. Berapa banyak cairan yang keluar. Tubuhnya hancur dan darah keluar. Begitu luar biasa. Itulah puncak daripada penderitaan Yesus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ketika kita mendengar kata aku haus, kita mengingat sebuah kisah dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, yaitu tentang Lazarus yang berada di pangkuan Abraham dan orang kaya yang sedang menderita kesakitan, panasnya, siksaan di neraka. Ketika itu orang kaya tersebut meminta kepada Lazarus, "Lazarus, berikan saya sedikit saja air, karena saya sangat haus." Inilah gambaran Yesus yang menderita, sengsara, membayar begitu dahsyatnya siksaan api neraka itu. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya boleh mendapatkan keselamatan. Kita yang seharusnya disiksa, kita yang seharusnya dihukum dengan api yang kekal itu. Kini Yesus memberikan sebuah jaminan, yaitu air yang kekal, yaitu air hidup. Dan ketika kita meminumnya, kita tidak akan haus lagi. Dari perenungan yang kita pelajari pada pagi hari ini, ada beberapa poin yang menjadi pembelajaran bagi kita sekalian. Yang pertama, Yesus Kristus adalah Allah yang sejati dan juga manusia yang sejati. Karena kasih-Nya yang besar, Ia dari surga yang mulia datang menjadi manusia serupa dengan kita. Bahkan lebih rendah karena Ia harus mati di kayu salib. Yang kedua, Yesus Kristus sebagai manusia, Ia merasakan sakit, Ia merasakan haus, Dia merasakan lemah diri sebagai manusia. Mau menyatakan kepada kita bahwa Dia peduli. Dia pun ikut merasakan yang saya dan Bapak Ibu rasakan. Dan yang ketiga, yang terakhir, dengan perkataan ini, Ia sudah memberikan air hidup yang kekal. Kita tidak akan haus selama-lamanya. Kita tidak akan mendapatkan
penghukuman kekal lagi. Yesus Kristus sebagai manusia memberikan teladan bagi kita bahwa ia merasakan penderitaan itu. Yakinlah bahwa ia juga merasakan apa yang sedang kita rasakan saat ini. Saat ini kita sedang gundah gulana, kita sedang kebingungan, kita sedang ketakutan menghadapi sebuah wabah yang luar biasa, COVID-19. Percayalah kepada Tuhan Yesus, Ia akan menyertai kita. Yakinlah bahwa badai ini pasti berlalu. Di atas semuanya itu, poin yang ketiga yang kita pelajari adalah Yesus Kristus telah memberikan kepada kita air hidup yang kekal. Ia telah menyelamatkan kita dari hukuman neraka yang kelam kepada kehidupan yang kekal. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita sekalian. Shalom.